peneliti itu memang menguasai ya pada bidangnya atau pada disertasi. Saya kira itu intinya. Baik, mungkin sambil menunggu yang lain, ini Prof. Nurwangi juga sudah bergabung. Jadi kita mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Wangi dan teman-teman mahasiswa yang hormati. Jadi ini daring pertama terkait penyusunan proposal ya. Silakan nanti Mbak Nesi presentasi untuk, karena ini pertama ya, mungkin presentasi langsung mungkin kita komentari ya, tapi nanti yang kedua boleh di panel ya juga boleh, atau nanti satu-satu juga nggak apa-apa. Yang penting mari kita atur waktu yang sebaik-baiknya sehingga 3 presenter itu bisa semuanya menyampaikan. Untuk memanfaatkan waktu meskipun belum pukul 13 sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silakan Mbak Nesi Andini untuk mempresentasikan bab satunya. Dipersilakan. Terima kasih Pak Haryanto. Mohon maaf teman-teman, apakah mendengar suara saya? Suaranya kecil, Mbak. Suaranya kecil, Mbak. Kecil. Mbak Nesi belum. Kalau begini apakah sudah besar? Sudah. Sampun. Jelas. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haryanto dan Prof. Wangi beserta teman-teman semuanya, terima kasih telah memberikan kesempatan yang pertama untuk memaparkan proposal disertasi, yang mana ini juga masih dalam proses tahap bimbingan dengan promotor dan co-promotor. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya mengangkat judul yaitu perkembangan bahasa dan kognitif siswa SD pada masyarakat multikultural, yaitu studi etnografi masyarakat Omering. Di sini ada beberapa poin untuk latar belakang masalahnya, yang mana Indonesia itu adalah negara multikultural yang memiliki banyak suku, kemudian bahasa dan kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, ini dikarenakan Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan banyak pulau besar yang menjadi rumah bagi berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Nah, ini merupakan kebanggaan tersendiri sekaligus perjuangan untuk melestarikan dan mewariskan kekayaan budaya asli Indonesia kepada generasi berikutnya. Nah, keberagaman suku dan budaya itu serta bahasa yang ada di Indonesia itu apabila tidak dipandang sebagai kekayaan bangsa dan merupakan hal yang positif, itu dapat menimbulkan berbagai masalah di dalam masyarakat. Nah, hal ini dikarenakan karena keberagaman suku, budaya, dan bahasa itu dapat dipandang sebagai perbedaan. Nah, keanekaragaman suku dan bahasa yang mana berpotensi menimbulkan konflik antar suku dan ras itu dapat membahayakan keutuhan Indonesia jika tidak ditangani dengan baik. Nah, ketegangan rasial juga yang terjadi di suatu daerah itu dapat diminimalisir dengan pembelajaran yang namanya berbasis budaya sedari dini yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap nilai anak-anak terhadap hubungan multikultural. Dan anak-anak juga itu lebih banyak berbicara dan berinteraksi dengan anak lainnya yang mana memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dengan demikian pembelajaran yang berbasis budaya itu akan berdampak positif dan sikap sosial siswa terhadap orang lain ketika siswa tersebut lulus sekolah dan bekerja. Ini diambil dari Belt dan Hartnett, dan pernyataan yang mendukung juga yang saya kutip dari Leonard dan kawan-kawan, bahwasanya budaya yang dimiliki siswa itu mempengaruhi pesan tentang perilaku
hubungan sosial atau topik serupa seperti komunikasi secara simbolik. Mungkin Bapak Ibu. Kabupaten Oku Timur, Ogan Komering Ulu Timur, atau kami singkat itu Oku Timur, itu Mungkin adalah Bapak Ibu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Selatan, yang mana itu kota kabupaten ini. permasalahannya itu apa ya? Mohon maaf, dari sisi Pak Almuntako bisa di-mute dulu Pak Almuntako. Oke, maaf saya lanjutkan teman-teman. Jadi ibu kota Kabupaten Oku Timur ini yaitu terletak di Martapura. Nah, Oku Timur sendiri itu terdapat keberagaman penduduk atau multi etnik suku dengan penduduk asli suku Komering yang hampir 80%. Dan sisanya itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Ogan, dan Bali. Nah, melihat hal tersebut, pengenalan praktik tentang keragaman budaya dan tradisi dan nilai-nilai juga pada kelompok etnik itu adalah pendidikan multikultural yang ada di sekolah itu perlu dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Oku Timur. Nah, pendidikan adalah suatu alat yang sangat penting untuk menghasilkan sikap multikultural di lingkungan masyarakat. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari James Kiraman dan Weston. Nah, pendidikan multikultural sendiri itu dapat membantu mereformasi sekolah, membantu mereformasi perguruan tinggi, kemudian universitas, sehingga siswa yang berasal dari kelompok ras, etnik, dan kelas sosial yang beragam itu akan mengalami kesetaraan pendidikan. Nah, pendidikan multikultural itu perlu ditumbuh kembangkan. Karena apa? Karena potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu secara kultur, tradisi, dan lingkungan geografis, bahkan demografis, sangat luar biasa sekali. Nah, baik itu pendidikan formalnya maupun pendidikan non formal. Nah, pemahaman multikultural itu sebaiknya dilaksanakan atau ditanamkan sedini mungkin pada tingkatan dasar, yaitu pada tingkatan sekolah dasar, sehingga nantinya akan terkonstruksi dalam kognisi siswa, sehingga siswa yang memiliki rasa siswa tersebut memiliki rasa kepemilikan dan kebanggaan akan budaya bangsa sampai ia dewasa. Nah, proses pendidikan itu tidak boleh meninggalkan nilai-nilai sosiokultural yang mana sebagai kekayaan bangsa. Nah, hal ini itu dikarenakan apa? Dikarenakan setiap guru itu harus melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan nilai-nilai sosiokultural yang ada di lingkungan sekitar siswa tersebut. Nah, pengetahuan itu bukanlah hal yang sudah ditentukan, melainkan melalui proses pembentukan, melalui ada tahap-tahapan pembentukan. Artinya apa? Semakin banyak dan sering seseorang itu berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, maka pengetahuan dan pemahaman terhadap objek dan lingkungan tersebut itu akan meningkat dan semakin rinci. Nah, sosiokultural ini saya ambil dari pendapat dari Condon, bahwasanya sosiokultural itu sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberikan diri pada sekelompok orang tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, sosiokultural itu juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Nah, sosiokultural itu mengatur pada pengertian dan pembuatan suatu situasi yang berhubungan dengan sosialisasi, kemudian berhubungan dengan proses pembelajaran yang menjangkut nilai praktis, serta mengembangkan akan pemahaman diri seorang individu. Seperti apa? Seperti motivasi, kemudian emosi, yang mana ini berhubungan dengan individu yang hidup dengannya. Nah, hal ini itu menjadi alasan mengapa sosiokultural itu sering juga disebut sebagai proses pembentukan nilai kognitif individu berdasarkan lingkungan tempat dia tinggal. Nah, salah satu tokoh dalam pendidikan yaitu Lev Vygotsky yang mengemukakan sebuah teori belajar yang memandang terjadinya proses pembelajaran itu dilihat dari sudut sosialnya. Nah, Vygotsky ini juga memandang jika perkembangan kognitif serta bahasa pada anak-anak itu tidaklah berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Maksudnya dalam perspektif ini yaitu karena bahasa itu memiliki asal-usul sosial, kemudian komunikasi antar individu dan masyarakat itu sangat penting untuk perkembangan bahasa. Nah,
Yang mempengaruhi juga respon termasuk saya itu juga memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan kesempatan untuk berkomunikasi antar individu dan masyarakat. Lingkungan belajar juga mempengaruhi dengan ciri-ciri sosialnya yang menentukan pengetahuan apa yang diperoleh anak-anak dan bagaimana mereka menerapkan pengetahuan itu. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari Elit bahwasanya teori sosiokultural itu didasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran itu muncul bukan melalui interaksi, tetapi dalam interaksi. Nah, ketika peserta didik terlibat dalam melakukan tugas-tugas tertentu dengan bantuan peserta didik lain atau dengan bantuan guru, nah mereka itu akan menginternalisasikan cara untuk melaksanakan tugas yang sama dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu, interaksi sosial itu diyakini dapat memfasilitasi atau memediasi proses belajar. Nah, interaksi yang membantu pembelajaran dengan proses belajar para peserta didik itu adalah interaksi di mana pembelajaran itu merancang tugas-tugas baru. Nah, salah satu kontribusi kunci dari teori sosiokultural untuk masalah pembelajaran bahasa itu adalah partisipasi yang menggabungkan konteks sosial dengan akuisisi individu. Dengan kata lain, agar seseorang individu itu memahami bahasa dengan baik, upaya pribadi saja itu tidak akan menghasilkan penguasaan yang baik kecuali dibantu oleh orang lain, terutama orang tua. Jadi dibantu oleh guru kita. Nah, kemampuan kognitif seseorang atau manusia itu berkembang sebagai hasil dari internalisasi pembelajaran yang berbasis sosial melalui artefak yang dibangun secara budaya. Nah, pikiran atau kesadaran yang lebih tinggi itu muncul dari interaksi dialektif antar otak dan cara hidup yang mana dibentuk secara budaya. Ada alasan untuk memanfaatkan teori kognitif dan sosiokultural secara bersamaan. Nah, yang mana keduanya ini berbagi pandangan bahwa konseptualisasi atau pembentukan konsep itu sangat penting di dalam bahasa dan komunikasi. Nah, pengembangan konsep itu sangat sulit untuk dilihat dan diimplementasikan tanpa aktivitas sosial. Nah, teori Vygotsky ini memperkuat interaksi sosial untuk pembentukan konsep. Nah, teori sosiokultural itu mengakui adanya hubungan yang kuat antara diri peserta didik, kemudian objek pembelajaran dan lingkungan seperti kelas, kemudian rekan atau teman saya tadi dan guru. Nah, di sini peran guru itu sangat penting dalam memastikan bahwa siswa itu mengalami kesetaraan pendidikan, yang mana artinya siswa itu tidak merasa berbeda. Nah, strategi pembelajaran yang terjadi di sekolah itu merupakan media atau sarana yang dapat mengembangkan pendidikan yang multikultural yang lebih baik. Nah, lembaga pendidikan juga dalam hal pengembangan proses belajar mengajar itu tidak hanya memperhatikan kemampuan yang sifatnya akademik saja, tetapi juga perlu memperhatikan dan mengembangkan pemahaman lintas budaya yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran multikultural maupun sosiokultural. Nah, sehingga sekolah itu dapat memberikan materi pembelajaran dan dapat mengembangkan fasilitas belajar peserta didik dalam hal memahami dengan mengesampingkan kendala tentang perbedaan latar belakang budaya tersebut, kemudian menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, dengan demikian, sekolah maupun guru itu dapat mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran bagi terbentuknya interaksi yang sehat, kemudian akan terbentuk harmonis dan saling menghormati. Nah, lokalitas suatu daerah sebagai produk budaya itu nantinya akan mencirikan suatu daerah yang berbeda dengan budaya daerah lainnya. Nah, termasuk di sini Oku Timur yang mana memiliki perbedaan ras, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Nah, keunikan dan keragaman ini tuh menjadikan warna tersendiri bagi budaya Nusantara. Nah, salah satu contoh dari adat suku Komering yang mana ragam intonasi suara dalam berbahasa, di mana terdapat dialek yang berintonasi lembut, datar, tidak mendayu, dan ada juga yang memiliki intonasi tinggi, tegas, dan mendayu. Nah, hal tersebut itu menghasilkan berbagai persepsi di dalam komunikasi. Nah, di sini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di mana di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Oku Timur didapatkan bahwa dari berbagai suku yang ada di Oku Timur itu terdapat perbedaan cara penyampaian pendapat, ide, tingkat prestasi
antara siswa yang berbeda suku tersebut, tetapi ini tidak merata ya. Jadi artinya apa? Siswa yang bersuku Jawa yang mana identik intonasi lembut itu kurang dapat menyampaikan ide ketika proses pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang suku Komering. Nah, hal ini itu menjadi perhatian peneliti untuk mencari lebih dalam dan detail bagaimana peran multisosiokultural Komering pada perkembangan bahasa dan kognitif siswa SD. Nah, peneliti juga melakukan wawancara kepada guru dan orang tua yang mana menunjukkan fenomena yang serupa. Nah, di sekolah dasar yang berada di wilayah Oku Timur ini, pergaulan anak-anak lintas suku dan budaya itu merupakan hal yang marak dilihat dan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Oku Timur. Nah, anak-anak ini itu membawa berbagai budaya dan bahasa dari sukunya masing-masing di dalam mereka bergaul. Nah, anak-anak yang berasal dari suku Jawa itu membawa budaya lemah lembut dan menjunjung tinggi kesopanan yang menjadi ciri khas dari budaya Jawa. Nah, sedangkan anak-anak yang berasal dari suku Bali itu memiliki sifat yang khas dengan budaya dan agama Hindunya. Dan anak-anak yang bersuku Komering itu memiliki intonasi yang tinggi dan sifat yang frontal dibandingkan anak lainnya. Nah, hal ini dipadukan dengan suku Ogan dan suku Komering yang mana merupakan publikasi daerah Oku Timur dan menghasilkan pergaulan dengan lingkungan yang multisosiokultural dan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Nah, dalam lingkungan anak yang multisosiokultural ini, perbedaan budaya dan bahasa itu selain membawa dampak yang positif juga dapat membawa resiko-resiko pergeseran budaya dalam pergaulan mereka. Sebagai contoh, seperti intonasi tadi, intonasi suara yang keras itu menjadi ciri khas budaya suku Komering dan Ogan, yang mana mungkin ini dapat ditangkap sebagai sesuatu yang kurang berkenan pada suku Jawa, pada suku Sunda, pada suku Bali, karena mungkin salah miskomunikasi gitu ya, miscommunication gitu. Nah, untuk itu perlu dikaji lebih lanjut apakah lingkungan multisosiokultural ini itu memberikan dampak terhadap perkembangan kognitif anak, serta bagaimana menanggulangi serta meminimalisir risiko tersebut. Nah, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, ada dua identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama Kabupaten Oku Timur dengan beragam multi etnik suku dengan 7 asli suku Komering itu, kemudian ada suku Jawa, Ogan, Bali dan sejumlah suku lainnya. Hal ini itu mengakibatkan permasalahan di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu para siswa sekolah dasar itu masih banyak yang menggunakan bahasa ibu dalam kelas untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sebayanya. Nah, mayoritas siswa dari ibu suku Komering itu lebih keras intonasi suaranya, sedangkan siswa dari ibu suku Jawa itu lebih rendah intonasi suaranya, sedangkan siswa dari ibu suku Ogan itu lebih keras intonasi suaranya, dan siswa dari ibu suku Bali lebih rendah intonasi suaranya di bawah suku Komering dan suku Ogan. Akibatnya apa? Dari segi berapresiasi bertanya, menyampaikan pendapat, berbeda, mengikuti sangat berbeda dari siswa-siswa yang berbeda suku tersebut. Fokus dan rumusan masalah. Nah, pada lingkungan masyarakat yang multikultural di wilayah Kabupaten Oku Timur ini, perbedaan budaya dan bahasa juga terjadi di lingkungan sekolah. Pada penelitian ini, penulis ini memfokuskan pada pengungkapan relasi dan keterkaitan antara sisi budaya dalam hal ini sisi multikultural di Oku Timur dengan perkembangan bahasa Indonesia siswa sekolah dasar. Nah, penelitian ini itu juga memfokuskan pada relasi sisi budaya dengan memperkembangkan kognisi siswa dan perkembangannya. Nah, kedua hal tersebut dan keterkaitan dengan kondisi sosial multikultural masyarakat Oku Timur. Nah, identifikasi masalahnya yang pertama fokus dan rumusan ya, mohon maaf. Yang pertama, bagaimana peran lingkungan multisosiokultural pada perkembangan bahasa dan kognitif siswa. Yang kedua, bagaimana strategi guru dalam mengakomodasi perbedaan budaya dan bahasa di lingkungan sekolah terhadap perkembangan bahasa dan kognitif siswa.
Tujuan penelitian yang pertama itu mampu menjabarkan perbedaan aspek budaya dari masing-masing suku di wilayah Bogor Timur. Yang kedua dapat mengetahui aspek-aspek bahasa yang memiliki keberagaman dan menimbulkan perbedaan pada masing-masing suku di wilayah Bogor Timur. Yang ketiga menggambarkan peran lingkungan multifungsi kultural pada perkembangan bahasa dan kognitif siswa. Dan yang keempat itu menjelaskan peran aktif guru terhadap perkembangan bahasa dan kognitif siswa dalam lingkungan yang multikultural. Yang terakhir, manfaat dari penelitian ini yang pertama secara teoritis, yang mana guru itu sebagai seorang motivator yang nantinya itu memberikan sebuah rangsangan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk siswa aktif dan memiliki gairah untuk berpikir, menjadi fasilitator yang membantu untuk dapat menunjukkan jalan terbaik ketika siswa itu menemukan hambatan dalam proses berpikir. Manajer mengelola sumber belajar serta sebagai rewarder yang nantinya memberikan penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa, sehingga nantinya akan mampu meningkatkan motivasi yang ada pada siswa. Manfaat yang kedua yaitu secara praktis, yang mana diharapkan peserta didik itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi, dikarenakan apa? Persepsi dan aktivasi berjalan seiring secara biologis. Melalui aktivitas interaksi sosial, maka akan terciptanya sebuah makna. Mungkin saja pemaparan proposal debat pertama saya. Terima kasih. Mohon masukannya Prof. Wangit dan Pak Haryanto. Terima kasih. Link yang masih berjalan tugas pertama itu PPR, yang kedua link video klasikal itu yang juga tidak Masukkan begitu nggih Prof. ya. Dan Pak Haryanto atau langsung lanjut ke Mas Ida ke Mas Abdul. Sebentar nih. Pak Har ada. Pak Har kelihatannya? Halo Pak Har. Prof, sinyalnya Keluar ya? baik di ruangan katanya. Oh ya. Oke, kalau gitu tadi sesuai pesannya tadi satu-satu dulu gitu ya. Oke, saya dulu ya Mbak Nesti ya. Ya, Atau mau teman-teman dulu? Oke, saya dulu deh ya. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Nesti ya. Ini yang pertama, ini judulnya kan perkembangan bahasa dan kognitif pada siswa SD. Perkembangan bahasa dan kognitif siswa SD pada masyarakat multikultur. Multikultur atau multikultural ya? multikultural, Prof. Multikultural. Iya. Kalau coba nanti dilihat lagi ya, yang benar multikultur atau multikultural ya silahkan aja. Terus gambarannya begini, kalau judulnya perkembangan bahasa dan kognitif siswa SD pada masyarakat multikultural ya, itu kira-kira isinya apa nanti? Yang menjadi gimana, Prof? Yang jadi inti latar belakangnya begitu, Prof? Atau? Ya, kalau ada kalimat judulmu ini perkembangan bahasa dan kognitif siswa SD pada masyarakat multikultur, isinya apa mestinya? Ini biar tidak terjadi mispersepsi dari judul. Kalau saya isinya mestinya di situ nanti perkembangan bahasa dan kognitif anak itu pada masyarakat multikultur, kan begitu? Ya tidak, kayak begitukah apa tidak? Dengar tidak suara saya? Iya, Prof. Gimana kalau pendapat saya kayak gitu? Kalau judulnya itu atau ada kalimat perkembangan bahasa dan kognitif siswa SD pada masyarakat multikultural, maka mestinya di dalamnya adalah tahap-tahap perkembangan bahasa dan kognitif siswa SD itu pada masyarakat multikultural. Begitu tidak? Halo? Itu. Kalau iya, makanya ketika saya baca di dalam juga
bayangan saya itu kita akan mendapatkan nanti tahapannya itu, tapi di fokus Anda kelihatannya bukan di tahapan itu, ya, perkembangannya itu, tapi Anda kelihatannya lain. Itu catatan saya yang pertama itu, ya. Ini hampir sama, ya, Mbak Nesi, informasi aja. Kakak kelas Anda juga ada yang meneliti, tapi di masyarakat Mandaling, tapi judulnya adalah proses akuisisi bahasa. Di sana juga multikultur. Jadi menggambarkan bagaimana bahasa itu diperoleh perkembangannya. Jadi tahap demi tahap, kayak begitu. Ya, kondisinya juga multikultur kayak begitu. Sehingga yang dia teliti adalah proses akuisisi bahasa. Jadi perolehan bahasanya kemudian di situ akan bisa digambarkan itu. Nah, ini pertimbangan aja, wawasan gitu. Sebenarnya fokus Anda kemana kayak gitu. Tentang tempatnya, kalau Anda masyarakat Komering itu kan tempatnya aja. Kalau dia ada di Mandailing tadi, ya. Oke. Terus begini. Dan kedua, catatan saya adalah setelah saya baca di latar belakang, Anda lebih banyak cerita tentang kondisi multikultural dan dampak bahasanya gitu ya, kelihatannya gitu, sampai dengan kemampuan ekspresinya gitu ya. Kemampuan ekspresi itu tadi misalnya Anda menyimpulkan akhirnya anak-anak yang dari suku Jawa itu katanya karena lemah lembut, kayak gitu ya, itu kalah kalau dibandingkan dengan yang dari Oku kan kayak gitu, atau dari Komering kayak gitu ya. Ya, karena kan begitu. Itu yang kedua begini maksud saya. Yang kedua itu Anda sudah sampai di situ kesimpulannya. Kebanyakan itu dominasinya adalah masalah itu. Pertanyaannya adalah ada enggak ini latar belakang yang terkait dengan perkembangan kognitifnya? Ada belum? Belum ada, Prof. Tadi... Nah, itu makanya saya baca di latar belakang itu, ini lebih banyak ke bahasanya ini. Nah, terus tentang kognitifnya bagaimana ini? Nah, iya tak? Belum muncul di situ. Nah, silahkan nanti monggo ditata ulang. Boleh ya? masuk, Prof. Belum tadi bimbingan yang terakhir kognitifnya dihilangkan, Prof. Jadi cuma perkembangan bahasa. Oh, saya nggak ngerti itu. Saya dapatnya kan ini, makanya itu. Iya tak? Makanya kalau mau dihilang ya silakan aja. Tetap kesan yang saya peroleh dari proposal yang Anda sampaikan itu kayak begitu itu. Siap, Prof. Nah, oke. Nah, tadi di pemerintah Kabupaten Oku menetapkan penggunaan Oku Timur setiap bulannya tanggal 5. Kemudian masyarakat Oku itu diharapkan menggunakan bahasa Komering, tanggal 15 bahasa Jawa, tanggal 25 bahasa Ibu, ya gitu ya. Pertanyaannya ini sekedar informasi aja, mungkin kita perlu informasi. Berarti bahasa Jawa juga diperbolehkan di sana, malah diwajibkan begitu tanggal 15 itu. Oke, boleh. Jadi di sana bahkan ketika tanpa bahasa sehari-hari yang ditetapkan itu, yang orang Jawanya ini tidak mau belajar bahasa Komeringnya, malah yang Komeringnya ini belajar bahasa Jawa. Jadi berkomunikasi sama Jawa ini Jawa jatuhnya, Prof. Ya, kalau ini saya hanya informasi dari Anda ini loh, sudah ada bahasa ibu, ada bahasa Jawa, kayak begitu ya. Jadi saya agak miss kayak gitu ya. Oke, informasi aja itu. Terus ke bawah, silahkan nanti ditata ulang ya. Ini di halaman 7 bagian bawah. 7 halaman bawah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti begitu ya. Ini dan diri sendiri apa, Prof, bahasanya itu lihat? Begini Mbak Nesi, kalau ini benar Anda lakukan, pertanyaannya benar tidak? Benar, Prof. Nah, kalau benar, silahkan nanti dibuat laporan seadanya, tidak apa-apa. Ini kan sebenarnya Anda mensitasi satu laporan, makanya mestinya ditulis yang dilakukan oleh Nesi tahun 2021, misalnya kayak begitu. Kemudian keterangannya bla 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 bla, nanti unpublished, tidak
terbitkan. Nah, kayak begitu lazim, tapi jangan ditulis mentang-mentang punyanya peneliti sendiri, kemudian punya peneliti, nggak adil itu mestinya ya. Caranya begitu mestinya ya. Terdapat perbedaan cara penyampaian pendapat. Nah, tadi ini kesimpulannya sudah. Ini juga bawahnya lagi halaman 8, hasil wawancara dilakukan penulis ya sama kayak begitu, perlakukan sama semuanya. Ya, Prof. Terus identifikasi itu kalau ini ada 2 saja ya. Masih mau nambah, Prof? Belum sempat. Nah, ya udah deh, kalau mau ditambah silakan ditambah. Kalau kayak gini ini kurang komprehensif kayak begitu. Nah, identifikasi itu semua permasalahan yang ada lah kayak gitu ya. Ya nanti kemudian baru dibatasi. Tapi ini di bawahnya ini ada berdasarkan ini penelitian fokus loh. Fokusnya kan ada di bawah sendiri. Ada bagian sendiri. Kenapa di situ setelah di halaman 9 itu setelah identifikasi ada alinea. Berdasarkan hal ini peneliti akan fokus pada perkembangan. Fokusnya di situ, di bawah ada fokus lagi. Ya, Coba format dilihat bagaimana tata cara penulisannya ya. Ya, Prof. Terus juga dari identifikasi kemudian ke bawah juga tadi itu. Misalnya di identifikasi yang kedua, mayoritas dari ibu suku Komering lebih keras bla 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 sampai dengan terakhir itu. Ini Anda ingin melihat perkembangan atau dampak. Nah, tadi dihubungkan judulnya tadi ini di sini nampak. Sebenarnya yang ingin Anda sampaikan itu dampak dari setiap etnis, ciri khas etnis itu ataukah perkembangannya? Ya, ini di pertanyaan pertama tadi itu. Ya, kalau judulnya perkembangan ya tunjukkan perkembangan. Tapi kalau memang perbedaan ya silahkan. Artinya apa? Konsistensi itu harus dipegang kayak begitu. Jangan sampai beda-beda gitu. Terus ini di fokus dan rumusan ini sudah mau dihilangkan ya kognitifnya ya. Oke, bagaimana peran lingkungan multisosial pada perkembangan. Yang kedua, bagaimana strategi guru mengakomodasi ya, dalam mengakomodasi perbedaan. Tetapi ini di fokus rumusan dan di tujuan kok jadi berbeda ya. Coba Anda lihat. Di naskah Anda ini. Jadi fokusnya melihat bagaimana perkembangan peran lingkungannya. Yang kedua, bagaimana strategi guru. Tapi tujuan Anda kok tidak mengarah ke situ kelihatannya. Kalau yang guru, Anda nulisnya di nomor 4 itu menjelaskan peran aktif guru terhadap perkembangan bahasa dan kognitif siswa. Maksudnya apa menjelaskan peran aktif? Padahal di sini strateginya yang Anda cari. Nah, ya. Coba ini antara rumusan dan tujuan yang penting konsisten, inline gitu ya, dengan rumusan masalah atau fokus itu harus ya begitu. Yang mau dicari apa dilengkapi. Oke, secara umum ini masalah yang Anda ungkap ini, yang ingin Anda teliti ini sesuatu yang menarik ya di masyarakat yang multikultural itu bisa dicari. Bagaimana prosesnya juga bisa, perbedaannya, interaksinya dan sebagainya. Oke, secara umum catatan dari saya itu ya. Terima kasih Prof. Wani atas masukannya. Mungkin dari teman-teman sebelum Pak Har, ini Pak Har belum ketemu ini kelihatannya. Silakan dari teman-teman. Mohon izin Prof. Ya silakan Pak Abdurrahim. Penelitian etnografi selalu menarik di dalam lingkungan pendidikan, khususnya lingkungan sosial, dan salah satu
apa ya, salah satu poin yang Bu Nesi teliti adalah tentang bahasa. Saya hanya masukkan sedikit terkait dengan perkembangan kognitif. Nah, pada mungkin ya, ini mohon dikoreksi Prof kalau keliru ya, pada latar belakang masalah ya, khususnya terkait dengan proses kognitif. Nah, dampak yang bisa diceritakan di dalamnya adalah mungkin ya hasil belajar. Nah, karena bahasa itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, karena grand teori yang sudah digunakan ini adalah Vygotsky atau perkembangan bahasanya dari Vygotsky, ini kalau menurut ya ini menurut menurut hemat saja, teori perkembangan kognitifnya proses atau skema yang digunakan lebih bagus kalau punyanya sebenarnya ada yang lebih bagus nih, menggunakan punyanya Piaget ya, jadi ada kaitan sehingga proses asimilasi ataupun akomodasi ekuilibrasi nanti bisa diceritakan sebagai dampak daripada penggunaan bahasa dari satu suku dan suku yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan identifikasi masalah, nanti mungkin untuk mempertajam proposal ataupun disertasi penelitian ini, yang dampak besar pengaruh penggunaan bahasa adalah aktivitas peserta didik. Ya, mungkin ada ketidakseimbangan aktivitas atau keaktifan peserta didik antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, sehingga kan akan ketemu tuh antara bahasa terkait dengan keaktifan peserta didik dan kognitif terkait dengan hasil belajarnya. Nah, saya kira ini sangat menarik sekali nanti temuan hasil penelitiannya, termasuk saya sangat penasaran apakah nantinya penelitian etnografi ini menghasilkan buku yang tentunya sangat diminati ya, karena di Indonesia itu dengan multikulturnya budaya di mana-mana, kemudian transmigrasi di mana-mana, sehingga penelitian ini nantinya sangat bermanfaat saya kira. Terima kasih Bu Nesi, terima kasih Prof. Terima kasih banyak Mas Abdul Rahim atas masukannya. Masih ada dari teman yang lain? Punya Pak Didi tadi tulisannya boleh potong ya, rambut tuh kayak tinggal rambut tuh kayak Oke, kalau tidak ada tanggapan Bu Nesi? Ada enggak? Insya Allah cukup Prof. Oke ya. Kalau begitu kita bisa geser yang kedua ya. Oke. Prof. Makasih Mbak Nesi. Yang kedua siapa? Silakan. Iya Bro, saya Bro. Masuk tuh, oke, silakan. Prof dan teman-teman izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Ternuwun atas kesempatan yang diberikan yang kedua yang Mbak Nesi yang pertama, berarti saya yang kedua. Baik, Prof dan teman-teman yang kami hormati, ini judul proposal disertasi saya, itu konteks sensitif dan responsif pedagogi sebagai model untuk memfasilitasi siswa SD beratus ekonomi lemah. Latar belakang yang, mohon maaf ini struktur dulu ya, sesuai dengan panduan yang saya dapatkan, itu untuk R&D itu ada sampai F, latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan, tujuan, spesifikasi produk, manfaat pengembangan, dan asumsi pengembangan. Yang pertama terkait latar belakang masalah terlebih dahulu. Ini, saya mengangkat tema poverty atau kemiskinan. Menurut beberapa penelitian, poverty atau kemiskinan itu salah satu hal atau faktor yang mempengaruhi kecapaian kemajuan pendidikan di sebuah negara. Nah, berdasarkan penelitian
artikel dari Pohan dan Vitale, mereka mengatakan bahwa kemiskinan ini memiliki dimensi intergenerasional atau antar generasi, yaitu kecenderungan adanya kemiskinan itu berlanjut dari orang tua sampai keturunannya, gitu. Dan hal yang mengaruhinya salah satunya adalah pendidikan. Dan meskipun di proposal itu ada low income, low education, low skill, low productivity, poor health, dan poor nutrition. Nah, salah satunya adalah itu low educational. Sehingga kalau dikaitkan dengan antar generasi, maka ada dua orang yang akan terlibat di dalamnya. Itu yang pertama adalah keluarga dan individu siswa. Nah, keluarga itu dari orang tua ya, bagi siswa yang orang tuanya masih lengkap dari keluarga. Jadi saya nggak mengambil ayah atau ibu, tapi keluarga dan juga individu siswa, anak antar generasi. Nah, berikutnya menurut penelitian dari Nugroho ya, tahun 2020, standarisasi atau alat indikator pengukuran kemiskinan di Indonesia itu ada dua. Ya, secara garis besar itu bagaimana keluarga bisa memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan non makanan. Sejauh mana keluarga bisa memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan non makanan. Padahal sekolah atau kebutuhan pendidikan itu sendiri adalah salah satu kebutuhan makanan yang menjadi tolak ukur dari tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, peran keluarga sangat besar terhadap sekolah, gitu ya. Kalau menurut beberapa penelitian, orang tua itu kalau saya ambil sarinya ada 4, keterlibatan, persepsi, dan fasilitasi dan pendampingan. Terkait keterlibatan, menurut beberapa penelitian, satunya adalah Zaki et al. Tahun 2014, orang tua itu seharusnya terlibat dalam pendidikan, mulai dari bagaimana wawasan orang tua terkait sekolah yang akan dituju, kemudian pemantauan sekolahnya, kemudian bahkan keterlibatan orang tua dalam menyampaikan tuntutannya pada sekolah. Nah, kadang-kadang di sini disampaikan menurut Singh dan Chow dari 2015, orang tua dari latar belakang ekonomi yang tinggi akan cenderung memiliki tuntutan yang kuat atau yang tinggi terhadap sekolah terkait dengan pendidikan anak-anak. Nah, begitu pula sebaliknya. Kemudian persepsi. Nah, persepsi di sini dikaitkan terhadap kalau dari beberapa penelitian, menurut Matt Choi ya, mengatakan bahwa 2011 bahwa orang tua berpendapat bahwa pendidikan itu hanya jalan untuk mencari pekerjaan. Nah, apalagi kalau diperdalam lagi, berarti ini sesuai dengan teori kapitalis, yaitu menyiapkan siswa untuk bekerja menjadi pekerja yang layak untuk dipekerjakan. Ya, jadi kapitalisme. Nah, terkait fasilitasi, tentu saja orang tua dengan latar belakang SSE atau status sosial ekonomi yang tinggi mampu memberikan fasilitasi, tidak sekedar pembayaran SPP saja atau penyediaan baju saja, tapi juga bagaimana peralatan untuk belajar siswa di rumah, buku, kalau sekarang kasusnya adalah data ya, internet dan seterusnya. Yang lain adalah pendampingan ya, bagaimana orang tua yang memiliki latar belakang ekonomi yang tinggi biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan juga memiliki kesadaran pendidikan yang tinggi, sehingga mampu mendampingi anak-anaknya ketika proses belajar di rumah. Itu yang terkait dengan keluarga. Kemudian yang terkait dengan individu siswa dengan status sosial ekonomi siswa mempengaruhi konsep diri. Nah, konsep diri ini menurut penelitian Mehrad 2016, mereka mengukur diri sendiri dengan cara membandingkan dengan teman-teman lainnya atau orang-orang lainnya yang dia temui di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Sehingga bisa jadi anak SD atau siswa dengan SSE yang rendah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, nanti dia akan menjadi minder setelah dia tahu ternyata saya SSE-nya rendah, atau juga bahkan tidak minder, tapi kebanyakan di sini kecenderungannya minder ya. Yang unik itu di sini disebutkan berbeda dengan siswa lain, artinya unik, tapi unik dalam artian yang negatif. Nah, kemudian ada motivasi.
Motivasi di sini tentu saja terkait dengan resepsi juga, bagaimana anak-anak termotivasi ketika belajar di sekolah, mulai dari berangkat dari rumah, apakah ada perhatian khusus dari orang tua atau dari gurunya. Nah, di sini nanti masuk ke persepsi. Di sini persepsi yang dimaksud adalah bagaimana cara pandang anak-anak ya terkait sekolah atau bahkan orang tua. Kebanyakan hasil penelitian menurut Ahmed dan Mujiyati, Ahmed 2016 dan Mujiyati 2018 mengatakan bahwa kecenderungan siswa dari latar belakang ekonomi rendah itu menganggap sekolah hanya sebuah rutinitas, bukan kebutuhan. Jadi yang penting sekolah begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan salah satunya persepsi. Kemudian persepsi yang kedua terkait bagaimana individu siswa memandang gurunya. Karena berdasarkan penelitian AMO et al. 2018, kebanyakan atau kecenderungan guru-guru yang menghadapi siswa dengan status sosial ekonomi lemah itu selalu memandang negatif. Nah, sehingga pandangan negatif guru itu juga akan mempengaruhi persepsi siswa terhadap guru tersebut. Terakhir, ada faktor lain di luar intergenerasional tapi juga mempengaruhi performa akademik siswa di sekolah, terutama pada status sosial ekonomi, adalah guru. Nah, guru di sini memiliki dua dampak. Yang pertama dari persepsinya. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa sebaiknya guru tidak mempersepsikan siswa yang SSI-nya rendah itu sebagai orang yang berbeda. Namun berdasarkan hasil penelitian AMO 2018, Blevins 2009, Palis 2013, Swan 2019 mengatakan bahwa persepsi negatif, guru selalu memiliki persepsi negatif terhadap siswa dengan status sosial ekonomi rendah. Nah, misalkan susah diatur, keterlambatan perkembangan literasi, kadang-kadang berbuat onar, berperilaku menyimpang, dan asumsi negatif lainnya yang terkait persepsi. Yang kedua terkait dengan pemahaman, ya, berdasarkan hasil penelitian Hemphill 2010 dan penelitian Koch 2014 itu ada baiknya guru memahami latar belakang yang dibawa siswa. Latar belakang yang dibawa siswa salah satunya adalah latar belakang status sosial ekonomi. Meskipun menurut teori Ahrens and Filter 2010, guru tidak bisa berbuat banyak terhadap faktor bawaan siswa yang dibawa dari rumah tersebut. Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi guru untuk mengakomodasi siswa dengan SSE yang rendah. Sebaliknya guru harus bisa merubah persepsinya untuk berkonsentrasi pada faktor-faktor yang dapat diubah menurut Ahrens dan Filter. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa pendekatan terkait hal ini, bagaimana cara meminimalisir dan berusaha untuk meminimalisir tadi. Namun pendekatannya yang pertama dari segi bantuan dana sudah banyak kita temukan juga di sekolah-sekolah dasar, ada bantuan dana untuk pendidikan anak siswa status ekonomi rendah, SSI rendah. Namun menurut pendapat Norman tidak cukup ketika masalah SSI rendah terkait dengan formal akademik ini diselesaikan dengan material saja, bantuan dana saja. Nah, hal tersebut juga dikuatkan dari penelitian Suprastowo 2014 yang dan Urialita 2020 yang menyatakan bahwa justru bantuan dana nantinya akan membuat orang tua dan siswa menyandarkan bantuan. Ya. Bahkan dari penelitian Juhaidi 2019 tidak ada dampak yang signifikan terhadap performa akademik siswa dengan bantuan dana yang didapatkan. Nah, terkait tersebut maka saya cari alternatif lain terkait pendekatan apa yang bisa kemungkinan untuk meminimalisir hal tadi. Saya menemukan dari pendekatan dari pedagogis, yaitu yang telah dilakukan oleh Reyes et al. Di Filipina 2018, yaitu mengembangkan sebuah model pedagogis, di mana model pedagogis itu bertujuan untuk memfasilitasi siswa dengan status sosial ekonomi rendah. Namun penelitian Reyes ini konteksnya ada di Filipina dan pada mahasiswa pada pendidikan tinggi.
Sehingga belum ditemukan adanya bagaimana model-model yang spesifik, model pedagogis spesifik yang bisa dijadikan rujukan untuk guru bagaimana supaya memfasilitasi siswa dengan status sosial ekonomi yang rendah. Berikutnya, yang kedua adalah identifikasi masalahnya, sehingga 6 identifikasi, yaitu status sosial ekonomi mempengaruhi performa akademik siswa. Yang kedua, faktor mindset keluarga. Yang ketiga, persepsi siswa terhadap diri sendiri dan guru perlu mendapatkan arahan dan bimbingan agar tidak berdampak negatif terhadap performa akademik siswa. Yang keempat, persepsi guru terhadap siswa berlatar SSE rendah perlu diperbaiki agar tidak berdampak negatif terhadap performa akademik siswa. Dan kelima, pendekatan yang selama ini diterapkan terhadap siswa berlatar SSE rendah hanya dari segi materialistik saja. Yang keenam, belum dikembangkannya model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa berlatar SSE rendah agar mampu meningkatkan performa akademik ya. Kemudian dari identifikasi tadi dibatasi permasalahannya menjadi penelitian ini dibatasi pada permasalahan terkait dengan persepsi siswa dan guru serta pendekatan pedagogis terhadap fasilitasi siswa yang memiliki latar belakang status sosial ekonomi rendah atau SSE rendah. Sehingga muncul rumusan, yaitu bagaimana mengembangkan sebuah model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi siswa latar belakang sosial ekonomi rendah sehingga mampu meningkatkan performa akademik. Berikutnya terkait tujuan penelitian ini mengembangkan model pembelajaran. Kemudian spesifikasi produknya, mohon maaf masih sedikit ya, jadi belum mungkin nanti ada masukan yang saya tuangkan di sini baru untuk modul nantinya ya. Produknya berupa model pembelajaran yang berupa modul. Kemudian manfaat pengembangannya ada dua. Secara teoretis, manfaat pengembangan itu jadikan pijakan maupun referensi bagi peneliti lain yang akan mengkaji bidang yang serupa. Sedangkan dari segi praktis, produk yang akan dikembangkan bermanfaat bagi guru SD untuk alternatif model pembelajaran yang ditargetkan kepada siswa dengan latar belakang SSE rendah. Kemudian yang terakhir, asumsi pengembangan produk ini dilakukan atas dasar asumsi bahwa tidak semua permasalahan pendidikan yang terkait dengan latar belakang ekonomi dapat diselesaikan dengan sudut pandang material. Terdapat sudut pandang pedagogis yang belum banyak digunakan sebagai pendekatan permasalahan pendidikan terkait latar belakang sosial ekonomi yang rendah. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah dari teman-teman? Bukan? Ada belum? Oke, sambil menunggu saya dulu ya, biar waktunya tidak terbuang. Mas Abduh, dengar suara saya? Iya, Bro, terdengar jelas, Bro. Oke. Ini kapan mau berangkat ini? Judulnya adalah Konteks Sensitif and Response Pedagogy atau disingkat CRP. Gitu. Sebagai model untuk memfasilitasi siswa SD berstatus sosial ekonomi lemah. Oke, bagus ini judulnya. Ya, saya share sini ya biar lebih jelas. Iya, Bro. Oke, judulnya sudah. Gini, ini catatan saya. Di latar belakang biasanya ini untuk yang lain juga ya, bisa nanti dipakai sebagai satu pertimbangan ya ketika membuat latar belakang. Nanti ini saya kirimkan di grup juga Pak Mas Abduh ya, jadi nggak perlu nyatat semuanya. Oh iya, gitu. Siap. Seperti punyanya Mbak Nesi tadi di grup tak kirimkan juga. Gunakan data untuk menunjukkan masalah. Jadi ini misalnya Indonesia salah satu negara berkembang dengan populasi ini dah datanya. Nah kayak begitu, faktanya kayak begitu. Jadi itu nanti akan bisa digunakan untuk banyak hal ya. Data-data ya ini sumbernya dari bisa berbagai macam, tidak harus data dari penelitian, tapi bisa juga data-data seperti yang Anda sampaikan. Kalau ini
di Asia Tenggara populasi hidup di bawah garis kemiskinan ini sumbernya dari bank ini apa ini? World Bank apa? ASEAN Development Bank, Prof. Oh, ASEAN Development Bank. Silahkan nanti dilengkapi ya. Ada World Bank, ada ASEAN Development Bank, kayak begitu ya. Misalnya kayak begitu itu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita masih banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Nah, faktanya itu dari situ. Gitu caranya. Tidak terlalu banyak cerita, tetapi orang mempertanyakan. Tapi kalau dasarnya kayak ini sehingga nampak jelas kayak begitu. Terus yang kedua, ya, itu juga nanti bisa digunakan untuk menunjukkan novelty-nya, ya. Jadi data-data dari yang dulu yang sudah faktanya seperti apa bisa dibandingkan menjadi tren, kayak begitu. Yang dulu itu hasilnya kayak begini ini, dengan data itu nanti bisa untuk menunjukkan kebaruannya. Yang ketiga juga bisa untuk menunjukkan state of the art. State of the art itu adalah karakteristik punya Anda itu seperti apa. Jadi kalau tadi misalnya punyanya Reyes, ya, Reyes datanya kayak apa? Anda sampaikan di situ, jangan hanya Reyes saja, ambil datanya itu bisa untuk menunjukkan ini. Akan roadmap-nya, nah untuk menggambarkan roadmap itu. Dan satu lagi jangan lupa arah penelitiannya. Tadi di bawah itu kurang. Tata tulis tolong nanti diperhatikan lagi, misalnya di awal kalimat jangan kayak begini, sehingga di depan sendiri ya kayak begini, nanti mau masih di depan yang kecil-kecil kayak begini, nanti kalau sudah terlalu banyak ruwet ya. Iya, Prof. Punten. Apa nggak salah itu, kita memang ingatkan aja ya. Nggak punya salah dengan saya. Yang kedua ini di latar belakang biasanya jangan kayak begini. Ini bagus ya, tapi ini kurang pas. Lazimnya itu dinarasikan, kayak begitu aja. Nanti kalau ada presentasi baru pakai ini ya, kayak begitu biasanya. Jadi kenapa bisa terjadi permasalahan, misalnya menurut Pohan dan Vitale itu begini, ceritakan aja narasi ya. Terus masalahnya itu ada di mana, sehingga untuk bisa kalau ini kan seperti lingkaran setan lah begitu ya. Gimana ini melepaskan dari ini ya, di titik di mana lah, misalnya kayak gitu itu. Kalau menurut Mas Abduh, misalnya dengan modelnya Pohan Vitale ini, di titik mana bahwa kemiskinan itu bisa dilepaskan di mana? Di bagian mana? Kalau dari konteks yang saya ambil, karena saya akademisi, saya ambilnya dari yang low education, Bro. Nah, silahkan diceritakan itu, tapi kalau ini kan seperti. Jadi titik berdasarkan teori itu nanti ini, kayak begitu. Oke, lanjut ya, dan seterusnya ini soalnya lebih banyak Anda itu ke teori ya kayak begitu ya, dan data-datanya masih belum gitu nampak. Nah seperti tadi, ini satu Reyes tadi mengembangkan model pedagogis untuk guru agar mampu memfasilitasi siswa berlatar belakang SSI rendah secara lebih baik. Nah cuma kita aja titik. Pertanyaan saya tadi, nah terus yang di judul konteks sensitif respon pedagogi itu dari mana itu? Di latar belakang sama sekali nggak disinggung gitu. Nah itu makanya data-datanya dan sebagainya. Jadi, kan ini kaget itu dari mana tuh, makhluk apa tuh itu? Singkatannya juga dari mana? belum sambung sampai di latar belakang itu semuanya, kayak gitu ya. Ini bagaimana ide itu muncul? Nah itulah silahkan diceritakan semuanya di situ, sehingga tadi keinginan untuk mengembangkan tadi ya, itu menjadi lebih jelas ya. Dan tidak cukup seperti di S1, S2, kemudian misalnya berlindung di sini, di latar identifikasi bahwa ini belum dikembangkan, cuma gitu, tidak bisa kayak begitu itu ya. S3 disertasi itu is more than research, lebih dari sekedar penelitian, benar-benar riset, dan itu yang benar lah kayak begitu ya, tidak bisa begini. Oke, kita lanjutkan. Pembatasannya kok jadi persepsi siswa dan guru serta pendekatan pedagogis terhadap fasilitasi, ini maksudnya gimana ini di pembatasannya, di persepsi siswa maksudnya? Bro. Mungkin bukan mungkin, seharusnya maksud saya itu terkait pendekatan pedagogisnya, Bro.
Kalau di persepsi seksual itu justru di nomor 3 ini. Ini toh ada tadi ini mestinya kan belum dikembangkan ini, jadi betul. di mana di sini itu, jadi saya kok jadi larinya ke sana toh. Nah itu loh ya tuh. Oke, terus di rumusan. Nah rumusan ini biasanya rumusan masalah kalau itu pengembangan ya, kalau Anda bertanya itu akan mengembangkan model gitu ya. Tapi Anda bertanya bagaimana mengembangkan, nah itu kira-kira make sense enggak? Masuk akal enggak? Jadi bingung. Iya bro, malah pertanyakan diri sendiri bro ya. Iya, Anda itu ingin mengembangkan kok bertanya bagaimana mengembangkan, lah bisa apa enggak kan gitu. Kalau enggak bisa ya jangan kan gitu mungkin. Ya, makanya jangan bertanya bagaimana mengembangkan, Anda itu justru akan mengembangkan. Nah, misalnya yang dipertanyakan adalah ini lazimnya itu yang umum. 1. Jadi bagaimana model hasil pengembangannya? Nah, seperti apa? Nanti ceritakan ini hasilnya. Yang kedua, bagaimana kelayakan model itu? Makanya nanti perlu validasi. Valid tidak, benar enggak secara teori menurut ahli itu dan seterusnya itu kedua. Yang ketiga, kalau nanti oleh ahli sudah dinyatakan valid, layak, gitu ya, benar itu secara teori. Kemudian diuji coba, makanya efektivitasnya dengan melakukan uji coba itu. Nah, ketika uji coba itu nanti sekaligus akan bisa dilihat kepraktisannya. Itu nanti model itu siapa yang menggunakan? Siapa Mas itu? Yang menggunakan siapa? Guru sekolah dasar, Bro. Mestinya guru-guru itu nanti ada informasi dari mereka. Itu praktiskah, mudah digunakan apa tidak? Membantu, mengenakkan apa tidak, itu semuanya kepraktisan, silahkan nanti ya kayak begitu. Jadi jangan hanya bertanya bagaimana mengembangkan, ini malah jadi bingung ini mengembangkan, bertanya bagaimana mengembangkan, ya kan nggak jadi mengembangkan nanti ya. Terus di tujuan, nah tujuan kalau pengembangan itu bukan untuk mengembangkan tapi menghasilkan produk yang itu tadi minimal yang valid, yang layak, yang efektif, yang praktis, itu semuanya tujuannya itu. Sehingga biasanya rumusan dan tujuan itu harus konsisten biasanya. Sekarang di spesifikasi produk. Spesifikasi produk, Anda harus tahu persis yang Anda kembangkan itu apa, berupa model. Nah, kalau model, silahkan kemudian pertama berupa model. Nah, silahkan modelnya. Kemudian diceritakan modelnya seperti apa. Kalau itu kemudian didukung dengan buku atau modul, ya silakan modulnya itu seperti apa. Nah, kayak begitu. Jadi ceritakan dulu di sini, kasih produk, produknya apa, silakan. Ada 1, 2, 3, 4, silakan. Tapi satu persatu kemudian dijelaskan. Itulah spesifikasi produk. Ya, saya kira itu. Oke, saya kira Recording itu. Stopped. Ini beberapa catatan dari nanti tak kirim lewat grup dari teman-teman. Matur sangat Prof. Mangit. Mungkin dari saya Prof. Saya sudah bergabung ini. Recording in progress. Mohon maaf teman-teman tadi agak ada gangguan teknis. Jadi untuk Abdul ya. Jadi pertama ya lazimnya judul penelitian R&D ya, mungkin di situ harus ada pengembangan model CRP gitu ya. Itu mohon bisa lazimnya judul penelitian pengembangan seperti itu. Jadi jangan diawali dari modelnya baru sebagai model ya. Itu tolong bikin. Kemudian betul yang pertama latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah pengembangan itu kan karena Mas Abdul akan mengembangkan model, ya tolong dielaborasi model yang selama ini diterapkan itu apa, dan juga dampak-dampak negatif ya yang ditimbulkan dari model yang diterapkan selama ini itu apa saja kan gitu. Ya tentu harus didukung data dan fakta. Harus didukung data dan fakta ya.
Nah, itu di latar belakang masalah. Ya betul, jadi tentang gambar ini di latar belakang itu memang harus lebih banyak mendeskripsikan, mengelaborasi, bukan malah justru divisualisasi ya. Jadi dikata-katain lah ya. Jadi saya kira lazimnya begitu. Ya, kalau mau dilengkapi gambar dan sebagainya, ya bukan tidak boleh, tapi lebih pas kalau dinarasikan gitu ya dalam bentuk tulisan gitu. Kemudian beberapa catatan ini yang identifikasi ya, beberapa poin itu sepertinya itu bukan masalah ya. Jadi status sosial ekonomi siswa mempengaruhi performa akademik siswa di sekolah. Ya, apa itu masalah gitu ya. Jadi ini tolong dia. Kalau performanya artinya di uraian latar belakang harus dikemukakan juga. Kemudian faktor middle yang kedua itu. Ya poin intinya ada beberapa poin yang sebenarnya bukan masalah ya. Kemudian rumusan masalah, betul saya kira Prof. Wangi tadi. Ya, rumusan masalah R&D itu kan menyangkut 3 hal ya, kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan. Itu sudah menjadi, karena kalau seseorang ingin mengembangkan sesuatu itu kan harus diriset dulu di R. Risetnya bisa riset teori ya, riset kepustakaan, kemudian dicukupkan, dilengkapi dengan bukti empiris ya melalui unit assessment atau apa gitu ya. Jadi misalnya Pak Abduh sudah meriset bahwa model yang akan dikembangkan CRP itu secara teori, menurut teori itu yang ideal itu seperti ini misalnya kan. Sampai lahir yang namanya model hipotetik gitu, model yang dibangun dari teori. Ya, ketemu begini. Lalu belum cukup, harus diriset lagi, coba dikomunikasikan dengan user, lakukanlah FGD atau wawancara atau observasi gitu ya. Itu sudah penelitian. Tanyakan, aku mau mengembangkan model CRP, gimana menurut Anda ini yang saya bangun dari teori? Apakah ada sesuatu yang menurut Anda diperlukan atau dibutuhkan? Nah, disitulah muncul. Nah, setelah itu ditangkap, diperoleh kebutuhan pengguna itu, user, maka dimulailah mendesain model itu. Model itu didesain. Nah, setelah didesain, harus diuji kelayakannya kepada ahli. Ya, jangan dicoba dulu mestinya ya, meskipun kadang-kadang bahasanya ya uji coba, tapi kok pada ahli ya. Pada ahli sebenarnya kan bukan uji coba itu menurut saya. Ya itu uji kelayakan gitu ya. Makanya biasanya kan uji awal itu kan hanya 3 orang, 2 orang ya. Gitu. Ya misalnya pengembangan AC belum boleh diuji coba sebelum diuji kelayakan oleh ahli. Recording in progress. Misalnya freonnya, kemudian motornya apakah sudah sesuai, itu kan ahli yang tahu. Begitu dinyatakan layak, diuji coba. Nah, uji coba untuk melihat apa? Keefektifan dan juga kepraktisan, kan gitu. Ya, jadi sudah paten itu untuk R&D itu. Ya, jadi nanti tolong di rumusan masalah itu menyangkut 3 itu, kemudian tujuan penelitiannya tentu disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah direvisi ya. Kemudian spesifikasi ini belum spesifik ya. Spesifikasi produk kan karena ini model kan. Model itu biasanya ada sintaknya kira-kira seperti apa, sistem sosialnya bagaimana, ada pengiring, dampak instalasionalnya akan seperti apa. Nah, itu dideskripsikan ya di bagian spesifik produknya, karena ini kan produknya kan sebuah model pembelajaran ya. Itu saya kira ya, termasuk
apa namanya variabel indikator efektif. Ya, jadi model ini tuh akan digunakan untuk misalnya meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, atau meningkatkan muatan materi tertentu. Nah, silakan. Tapi variabel itu harus disinggung. Jadi misalnya minggungnya tadi melalui model yang selama ini itu yang sering digunakan itu A dan B misalnya. Tetapi model A dan B ini rupanya belum mampu untuk meningkatkan variabel katakanlah kejujuran atau kedisiplinan. Nah, oleh sebab itu peneliti mencoba menawarkan sebuah model yang diharapkan ini mampu meningkatkan kejujuran kedisiplinan atau apapun lah karakternya atau apapun lah capaian kognitifnya lah ya. Jadi harus ada indikator efektif ya. Jadi variabel indikator efektif itu harus disinggung ya, harus sudah diuraikan ya di bagian latar belakangnya. Oke, saya kira itu dari saya, dan ini nanti tentu juga akan saya kirim bagaimana yang pertama tadi. Mohon maaf Mbak Nesi, tadi saya nggak sempat karena terlempar. Oke, monggo bisa lanjut berikut. Matur nuwun sangat Pak Haryanto, matur nuwun. Silakan dari teman-teman. Ada? Yuk, saling membantu untuk melengkapi pemikiran Mas Abdul. Ya, nanti japri ya kalau belum ada ya, biar tidak ngantuk ini. Malu-malu Prof, mungkin Prof. Nah, ini. Tapi nggak boleh janjian loh ya. Nanti diem aja. Oke, nggak apa-apa. Lanjut yang ketiga ya, biar bisa jalan semuanya. Nanti mau memberikan yang masukan yang pertama ke Mbak Nesi dan seterusnya nanti bisa buka lagi. Yang ketiga, Mas Hamidullah Ibda ya. Iya, Prof. Ya, silakan. Ya, mohon izin Prof. Wangit dan Pak Haryanto dan teman-teman share screen. Oke, sudah tampak? Pun Mas. Terima kasih, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Wangit dan Pak Haryanto serta kawan-kawan, mohon izin untuk menyampaikan paparan sedikit tentang draft yang sudah kami kirim bab 1, yaitu terkait judul saya Guru Sekolah Dasar Profesional Era Digital Study Grounded Theory. Jadi mengacu dengan proposal bab 1 yang saya tulis, ada beberapa masalah ya atau beberapa kajian yang sudah melatar belakangi. Yang pertama, bahwa di era digital atau era abad 21 atau yang sering kita sebut revolusi industri 4.0 bahkan society 5.0 ini memang berimplikasi atau berdampak, berimpact ya kepada kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Saya kira di 2 tahun terakhir kita sangat merasakan ya bahwa termasuk impactnya adalah mengoperasikan berbagai macam alat digital ataupun alat-alat berbasis cyber, artificial intelligence dan seterusnya yang memang harus dikuasai guru ya. Mau tidak mau harus profesi guru memang tidak bisa lepas dari digitalisasi hari ini. Kemudian akan tetapi dari jumlah riset yang saya kutip masih banyak guru yang resisten ya terhadap perkembangan teknologi digital. Nah, ini kan tentu kontradiksi ya, paradoks dengan dinamika yang ada karena teknologi, ICT dan seterusnya itu memang ya kewajiban, keniscayaan dalam pendidikan khususnya dalam syarat teknis di dalam pembelajaran. Nah, kemudian juga guru ketika menguasai dan bisa mengoperasikan teknologi itu akan lebih tentu ya pembelajarannya akan lebih berwarna ya, kreatif, menyenangkan dan inovatif. Saya kira akan berbeda ketika guru sekolah dasar tentunya yang melek IT dengan yang tidak, bahasa sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian di era ini ya yang sering kita sebut revolusi industri 4.0 ini memang memiliki beberapa ciri karakter ya. Yang pertama ada peningkatan volume data, kemudian kekuatan komputasi, konektivitas, berkembang pula ada computational thinking, ada 5 kalau nggak salah itu ya.
keterampilan yang harus dikuasai guru. Kemudian munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan bisnis, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Bahkan hari ini kita pun nggak bisa lepas dari yang namanya sinyal, gadget dan seterusnya, mesin lah kira-kira ya. Kemudian perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotik dan 3D printing dan seterusnya. Nah, selain dituntut profesional, ini yang masih ramai juga dikaji terkait dengan RUU Sisdiknas, yaitu tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Ini guru mau tidak mau harus melakukan peningkatan profesionalismenya di era digital ya. Dalam sebuah riset juga ditemukan bahwa ketika guru itu sudah sertifikasi atau PPG ya, lulus PPG mendapatkan sertifikat pendidik profesional, ternyata dia sebagian besar sudah menjalankan profesinya tetapi belum mampu dalam menguasai teknologi digital. Kemudian juga realitasnya, ini ada beberapa penelitian yang saya kutip itu ya, hanya saja tidak saya cantumkan siapa pengarangnya, tapi di proposal ada program pendidikan profesi guru atau PPG yang outputnya adalah sertifikasi guru tidak menjadi jaminan profesionalisme guru sekolah dasar. Meskipun saya belum meneliti ataupun secara akademik menjalankan sebuah pencarian data, saya hanya tanya-tanya, ketika sudah sertifikasi itu malah sansaya tidak profesional, itu konon katanya, tapi perlu nanti kita tindak lanjut secara ilmiah ya. Kemudian sebuah riset juga menyebut bahwa PPG tidak berdampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagai guru profesional, dan guru masih lemah dalam melakukan inovasi dan pengembangan bahan ajar online. Ada juga problem ketidaksesuaian materi dalam PPG dengan realitas di dalam kelas, ketidaklancaran tugas guru dalam proses belajar mengajar, dan penyediaan pengajaran sarana, alat atau media. Guru kurang kreatif dalam menggunakan atau penggunaan media internet dalam meningkatkan profesionalisme mengajarnya. Nah, ini tentu menjadi mafhum lah ya, karena ketika kita melihat beberapa contoh video praktik pembelajaran di kelas pun itu yang ditampilkan yang baik ya, tapi realitasnya guru di kelas ya seperti itu gitu. Nah, kemudian juga kami menyajikan beberapa data terkait dengan United Nations Development Program ini ya, terkait dengan indeks pembangunan manusia, tapi saya mencari yang terbaru belum menemukan ya. Di Indonesia tahun 2007 negara yang memang bisa disebut agak sedikit berada di bawah gitu ya, dari 177 Indonesia nomor 107 dan indeksnya 0,728. Jadi jika dibanding dengan negara-negara ASEAN yang dilibatkan dalam riset itu, Indonesia pada peringkat ke-7 dari 9 negara ASEAN yang tentunya di bawah gitu kira-kira. Nah, kemudian juga berdasarkan survei PISA, Indonesia dalam kemampuan ya ataupun dalam indeks atau skor keterampilan membaca, matematika dan sains tahun 2018 menempati peringkat 10 terendah ya, dari 78 negara dengan angka 371 untuk membaca, 379 untuk matematika dan 396 untuk sains. Kemudian juga tahun 2018 hasil UKG itu guru yang dites ya bahasanya ya, kompetensi mereka hanya sedikit di atas skor minimal kelulusan. Nah, mungkin ini ada data terbaru, mohon masukan nanti jika ada akan kami masukkan ketika memang berimpact pada kebaruan ataupun gap. Nah, ini sebagian besar memang ASN ya, tetapi kelulusannya masih di bawah 80%, kira-kira itu dari 41.000 guru, karena kemarin juga tampaknya ada uji lagi ya. Kemudian guru SD profesional sangat berkaitan dengan 3 faktor yang cukup penting ya, ini sebuah konsep atau teori, yaitu kompetensi, sertifikasi, dan tujuan profesi. Kemudian karena rencana penelitian saya di Kota Semarang sesuai dengan masukan kemarin di Jawa Tengah tapi terlalu luas, maka saya belum menyantumkan banyak terkait dengan data awal di Kota Semarang, tetapi saya menyajikan bahwa Kota Semarang memiliki menurut saya keunikan karena banyak guru yang sudah dilatih untuk melakukan pembelajaran manajerial maupun yang lain dalam teknologi digital ya. Nah, maka
beberapa penelitian juga sudah menyebut ya, pembelajaran di Kota Semarang khususnya di SD-SD itu berbasis online ya, khususnya selama pandemi, dan bahkan para guru itu ratusan membentuk video YouTube dan diinisiasi dinas itu menghasilkan beberapa iklan dari Google dan kemudian disumbangkan kepada para anak-anak yang putus sekolah. Nah, ini tentunya berdampaknya ya, ataupun aspeknya ya, kinerja informasi ekonomi, kontrol, efisiensi, dan layanan menunjukkan kategori baik dari penelitian tersebut. Kemudian guru di Kota Semarang telah mengembangkan, ini tadi ya, beberapa platform, saya kurang paham bahasanya ya, tapi di sini berbasis virtual augmented reality atau AR ya bahasanya ya. Kemudian digital, multimedia, dan game yang disesuaikan dengan tingkat dan perkembangan umur anak. Hal ini menandakan bahwa guru-guru SD di Kota Semarang lebih bagus secara umum ya, saya menyebut, dibandingkan guru di daerah-daerah lain yang bukan menjadi pusat kota, khususnya di Jawa Tengah. Karena kebetulan istri saya juga kepala sekolah, jadi beberapa informasi selalu saya tanyakan agar tidak tertinggal ya, selain dari penelitian maupun berita. Nah, dari latar belakang masalah itu, saya mengidentifikasi beberapa temuan masalah. Yang pertama adalah masih rendahnya mutu pendidikan Indonesia ditinjau dari sisi literasi, numerasi, dan sains. Hal ini merupakan dampak dari profesionalisme guru sekolah dasar yang masih belum memadai ya. Saya menyebut tidak rendah tapi belum memadai. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan, pelatihan, program PPG, dan sertifikasi tidak menjamin profesionalisme guru sekolah dasar. Yang ketiga, belum terstandardisasinya guru sekolah dasar profesional era digital yang menyesuaikan dengan peranti teknologi. Artinya belum ditemukan standar yang jelas terkait bagaimana sih guru sekolah dasar profesional era digital itu. Meskipun di Undang-Undang Guru dan Dosen dengan terjemahan konsideran regulasinya sudah ada indikator guru profesional, tapi yang era digitalnya belum begitu banyak ya yang menstandardisasinya. Kemudian masih belum maksimalnya guru sekolah dasar dalam menguasai teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Kemudian yang kelima, guru-guru sekolah dasar di Kota Semarang telah banyak dilatih dan mampu mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Kemudian fokus dan rumusan masalah yang kami susun. Yang pertama, fokus kami hanya pada guru sekolah dasar profesional era digital. Meskipun juga terkait guru profesional ini sudah ada regulasinya ya. Kemudian alasannya karena profesional yang dimaksud dalam regulasi secara rinci tidak bisa dijadikan konsep atau dasar bagi guru untuk terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi perkembangan era digital. Dan yang kedua, berdasarkan observasi awal, ini tugas mata kuliah kemarin, hanya saja masih belum begitu dalam ya. Tadi juga belum saya masukkan selayaknya artikel atau laporan penelitian, nanti akan kami perbaiki. Yang memang mereka utamanya yang guru-guru muda ya, secara mandiri dan otodidak melakukan penyesuaian zaman dengan melakukan inovasi digital dalam pembelajarannya, khususnya sejak awal masa pandemi sampai sekarang. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kompetensi guru sekolah dasar profesional era digital. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi membangun guru sekolah dasar profesional era digital. Dan yang ketiga, bagaimana dampak guru sekolah dasar profesional era digital bagi kemajuan atau mutu pendidikan dasar. Tujuan penelitiannya secara umum untuk mengetahui konsep atau teori guru sekolah dasar profesional era digital, karena ini arahnya adalah grounded teori. Meskipun secara konsep GT ya, GT atau GT itu grounded teori yang menghasilkan atau menemukan teori baru, tapi kemarin waktu awal ketemu atau meminta konsultasi dengan dua promotor dan kopromotor, harus ada konsep yang menjadi frame teori awal, karena peneliti meskipun jenjang S3 masih mahasiswa seperti itu. Kecuali sudah doktor ataupun sudah profesor, tidak terlalu banyak teori tidak apa-apa, gitu masukan kemarin gitu. Kemudian manfaatnya secara ada 2 gitu, secara teoretis ya, ini harapannya mengkaji atau mencari ya teori atau konsep guru sekolah dasar profesional era digital yang sudah ada dan berupaya menemukan konsep teori baru terkait topik tersebut ya. Kemudian secara praktisnya ya ini bisa menjadi dasar penjelasan rasional, logis, dan untuk pengembangan lembaga pendidikan dasar, prodi, dinas terkait, dan seterusnya ya. Dan juga untuk masukan pemerintah dan seterusnya.
Saya kira itu, matur nuwun atas waktunya. Saya kira banyak sekali kekurangan karena ini juga belum kembali untuk menghadap promotor, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Abidullah Ibdah. Ya. Dari teman-teman ada yang sudah menangkap sesuatu untuk disampaikan pada Pak Ibdah? Oke, kalau enggak, catatan saya dulu ya, Pak Abdullah Ibdah. Iya, Bro. Anda ingin meneliti guru sekolah dasar profesional di era digital. Oke, ya bagus ini kalau nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya sudah baca proposal yang draft proposal yang Anda kerjakan. Ini sudah banyak referensinya yang dipakai ya gitu. Catatan saya seperti tadi disampaikan, yang pertama ini di tadi misalnya sumbernya tadi ya, jadi UNDP 2007 tadi, tolong diperbaiki. Sudah ada yang baru itu sudah ada. Bro. Ya. Masih lama itu. Masih lama sekali kalau ini 2007. 2021 aja ada kok ya. Dan sudah bergeser, tidak seperti ini kondisinya yang jelas ya. Ya walaupun belum maksimal itu ya. Termasuk ini hal yang sensitif kayak begini ini di halaman berapa? Halaman 2 ya. Anda mengatakan, dan itu kelihatannya agak dominan gitu. Sertifikasi guru tidak menjadi jaminan profesional guru SD. Wah, itu bisa sensitif itu nanti. Repot Ya. bisa dikeroyok guru nanti. Itu bisa sensitif, Pak. Yang punya program PPG nanti bisa ngeroyok gitu ya. Kecuali Anda oposisi ya kayak gitu ya. Itu beda ya. Baiknya gimana, Prof? Memang ada ya, saya juga membaca kayak begitu itu ya. Jadi kelihatannya tergantung perspektif kita ya. Ya kalau ada yang berperspektif ya pendidikan investasi masa depan itu ya jangka panjang kayak begitu ya, merubah itu ya lama kalau dituntut gitu. Jadi ya nggak bisa cepat kayak begitu itu ya. Yang sudah lama pun juga masih ada banyak kekurangannya ya. Disampaikanlah ya, pesannya akan sampaikanlah secara hati-hati, bijaksana lah kayak begitu aja ya. Nanti kalau sampai keluar wah, ya bisa sensitif lah gitu pokoknya ya. Oke. Terus di ini karena ini mau grounded ini bagus, tapi begini. Apa yang di grounded? Yang di grounded kelihatannya fokusnya adalah Anda itu tentang profesionalisme guru kan begitu. Betul ya? Iya, Bro. Makanya tolong ini konsep tentang profesional yang Anda pakai, apakah Anda profesional? Ini terminologinya dulu. Profesional atau profesionalisme atau profesionalitas. Mana yang dipakai? Karena masing-masing itu nanti bisa menjadi ukurannya berbeda, kriterianya berbeda-beda. Kalau sekilas saya ikuti, Anda itu profesional, kemudian Anda ikuti di situ era digital. Jadi profesional itu kalau bisa mengikuti perkembangan teknologi aja kayak begitu kelihatannya. Kesannya seperti itu. Betul tidak? Ya, kadar kemampuan teknis untuk mengoperasikan peranti-peranti digital. Ya. Nanti orang soalnya bisa bicara profesional guru itu sekarang ada 4 kompetensi profesi itu. Jadi bicaranya bisa jadi beda. Makanya ini harus jelas. Apalagi ini Anda mau grounded, jadi fokusnya kemana itu, yang di ukurannya yang mana, baik tadi terminologinya, kemudian substansinya, nah itu bisa berbeda-beda. Demikian pula yang namanya era digital, ya. Era digital itu, menurut saya ini kan satu kondisi yang berproses begitu ya. Berproses terus ya. Besok pun juga era digital itu akan terus menjadi kita ikuti ya. Jadi begini, esensinya adalah
guru sekolah dasar terkait dengan penguasaan teknologi saja atau memang era digital secara keseluruhan gitu ya. Sebab konsep era digital itu menjadi satu yang besar kalau ini. Tapi kalau isinya yang Anda lihat itu tentang penguasaan teknologi aja. Jadi dua hal yang agak berbeda saya kira di situ. Makanya ini didudukkan masing-masing dan Anda di kaki yang mana itu harus jelas begitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian di identifikasi masalah. Misalnya yang terakhir, yang kelima. Ini kan identifikasi masalah itu kan isinya masalah-masalah begitu ya. Tapi kemudian ini misalnya nomor 5, guru-guru SD di Kota Semarang lebih banyak dilatih dan mampu mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Apa ini masalah? Kan bukan. Itu bahkan justru informasi yang bagus itu. Ya. Kalau lain dengan yang nomor 2 seperti tadi, jenjang pendidikan, pelatihan, program PPG dan sertifikasi tidak menjamin profesi guru. Ya. Wah, ini apalagi ada pendidikan, ada pelatihan, program PPG dan sertifikasi tidak menjamin. Wah, ini proses panjang Mas itu ya, nanti untuk melihatnya itu. Saran saya, ketika Anda mau bicara tentang profesionalisme, Anda sudah baca belum bukunya ini bukunya Tom Nicol? Belum, Bro. Judulnya adalah The Death of Expertise. Oh, kematian kepakaran tuh, Prof ya? Iya, itu banyak. Sudah 2017 sudah banyak tadi ketika orang mau bicara tentang profesional biasanya dikaitkan dengan itu. Ya. The Death of Expertise itu kenapa bisa menjadi kayak begitu, termasuk di dalam pendidikan juga peran-peran pendidikan di sana juga dikritisi kayak begitu juga. Ya di sana sudah banyak disampaikan bahwa yang namanya kepakaran ya ini membahas hubungan antara pakar dan masyarakat, penyebab hancurnya kedua hubungan tersebut. Nah kira-kira Anda kira-kira nanti juga bicaranya mau tidak mau arah itu kelihatannya hanya spesifik pada bidang profesi guru kan kayak begitu kelihatannya ya. Jadi ini saya kira bisa menjadi satu pertimbangan ketika nanti untuk menuntun berpikir ya, menggrounded itu tadi, matinya kepakaran bukan mengenai matinya keahlian pakar, tapi matinya kepakaran itu membahas serangan terhadap pengetahuan yang mapan ya. Karena banyak, salah satunya kan yang dibahas itu orang yang ahli itu kan hanya sebatas ahli YouTube, nah, kayak begitu aja kan, kemudian menganggap pakar kan kayak begitu gitu. Salah satunya kan itu ya. Oke, nanti silakan nanti bisa diperdalam di bacaan itu ya. Terus ada lagi di tujuan sama ini di fokusnya ya. Coba fokusnya kalau bagaimana kompetensi guru SD profesional era digital, bisakah seperti tadi ya, ukuran-ukuran itu bisa diceritakan sejak dari latar belakangnya, sehingga nanti ketika Anda terjun ke lapangan itu bisa menjadi lebih rinci lagi ya, sebenarnya apa ya, kalau tadi bagaimana guru SD profesi era digital, profesi yang seperti apa profesionalnya itu, ukurannya apa, nah, Anda bisa merujuk banyak sumber tentang profesionalisme, misalnya dari saya lupa penulisnya, 2010 itu ada 10 indikator ya, dan yang lain-lain nanti untuk mencari benar tidak kayak begitu. Kalau yang Anda sampaikan mana ya kelihatannya melalui FGD, melalui apa gitu kelihatannya ada ya di halaman berapa kemarin. Nah ini di tujuan itu ya, berupa FGD, wawancara dan seterusnya. Nah itu berdasarkan itu saya kira Anda diminta untuk berbekal dengan berbagai teori ya, itulah hasil-hasil yang sudah banyak ditulis orang itu menjadi bekal Anda nanti ketika FGD kemudian dirumuskan itu sebagai model Anda ya, seperti apa profesionalisme di era digital
hasil dari kompilasi berbagai macam itu. Arahnya ke situ. Saya kira itu beberapa catatan dan saran dari saya. Ya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Prof. Pangit. Ya. Pak Arianto, ada? Oke, ada. Saya kira untuk Pak Ibda ya. Iya Pak. Ya, saya Hamitullah Ibda. Jadi karena ini adalah grounded teori, Pak Ibda tahu nggak siapa pencetus pertama tentang grounded teori ini? Kalau di Indonesia mungkin Clifford Gett itu, setahu saya. Itu penelitinya ya. Gitu. Ya. Nggak yang mencetuskan ya. Itu tahun 68 ya. Itu Bernie Glaser Gitu. dan Anselm Strauss ya. Itu ada buku, memang agak lama ini buku ini, tahun 90 ya. Grounded Theory, Procedures and Technique. Ya, jadi saya kira itu mungkin bisa menjadi rujukan ya. Karena dia pencetus ide gagasan tentang grounded theory. Mungkin salah satu ya, meskipun perkembangan ke sini ya grounded itu sudah berkembang demikian pesat ya, terutama yang terkenal di Indonesia kan ya yang kamu sebut tadi, yang bisa melahirkan Priai Abangan dan Priai Abangan dan satu lagi Pak. Hah? Santri satunya. Ya, santri Priai Abangan. Nah itu kan satu temuan yang luar biasa. Nah saya sebenarnya berharap juga ya, berharap dari grounded ini, karena ini adalah berkait tentang profesional guru ya, atau guru profesional ya. Ya siapa tahu setelah data dikumpulkan, setelah Mas Abdul melihat, mengamati, mencermati, wawancara di lapangan, lalu ditemukan satu tadi pola atau apalah ya. Ya tentu jelas yang ditemukan teori tentang pemolaan. Jadi misalnya profesional itu kan ada 4 yang disebut Prof. Jadi kompetensi profesional, pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah dari 4 ini siapa tahu ada pola gitu loh. Jadi kalau guru profesional di bidang berkait kompetensi pedagogik, seperti apa sebenarnya dia dalam perjalanannya, mungkin untuk mengasahnya, untuk mempertahankannya dan seterusnya ya. Ya karena namanya grounded kita belum tahu ya, nanti akan, tapi paling tidak kan ada gambaran gitu ya. Jadi wujud teori macam apa yang nanti akan dikonstruk ya oleh Mas Abdul itu, karena penelitian grounded theory itu kan merupakan penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti itu untuk membentuk konstruk ya, dan membangun teori dari data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Oleh sebab itu fokus penelitian itu harus jelas pada tataran teori tentang apa ya yang akan dibangun itu. Ya, jadi mungkin ya bisa juga dibatasi, Prof. Menurut Bang tadi, dibatasi pada mungkin hanya kompetensi profesional saja, hanya pedagogik, atau 2 saja, atau semuanya gitu. Siapa tahu di situ ada pola, ada polarisasi gitu ya. Nah sehingga mungkin bisa saja seperti Clifford Gett, guru itu bisa dikategori, ada yang mungkin guru yang memang wangun untuk digugu dan ditiru, tapi ada guru yang mungkin ya wagu dan saru dan seterusnya lah, siapa tahu ya, karena dari data yang dikumpulkan itu ya. Itu kalau bisa begitu kan menarik ya. Nah tentu itu semua akan bisa terjawab ketika Mas Abdul di lapangan mengumpulkan data, karena ibarat jadi grounded theory itu kan mengumpulkan pecahan-pecahan yang berserakan, lalu nanti disusun ya,
Karena itu kan sebuah puzzle, siapa tahu itu sebuah puzzle, ternyata pecah-pecah disusun, oh ternyata ini toh, gitu kan gitu analoginya. Nah ini kalau bisa ditemukan pemulaannya tadi, ya saya kira menarik. Makanya perlu dielaborasi lebih mendalam ya terkait profesionalisme yang mana, gitu ya. Apa empat-empatnya atau hanya beberapa? Ini saya kira penting. Tapi menurut saya menyarankan ya keempat-empatnya, karena profesional itu tidak bisa dipotong-potong. 4 itu kan sebenarnya tidak parsial gitu. Dia kan integratif, dia kan komplemental atau menjadi satu lah ya. 4 tapi satu kan gitu. Tidak bisa itu lepas satu-satu gitu ya. Nah itu kan menarik nanti. Ya jadi saya kira ini satu pilihan yang mungkin yang menarik ya, karena sejauh ini memang sebenarnya yang saya tahu, kalau tahu ada mungkin jarang yang mencoba ingin mengembangkan atau meneliti disertasinya melalui grounded theory. Saya kira ini baik ya, silakan. Promotornya siapa Pak? Ibda Pak. Ya? Ibda Pak. Ko-nya? Maksudnya ini saya Midul Ibda Pak, bukan Mas Abdu Pak. Oh iya, sorry saya. Iya. Promotornya siapa lupa saya. Pertama Prof Ibnu, yang kedua Ibnu Samsi, yang kedua Bu Dr. Rukiati Pak. Oh iya, tolong nanti didiskusikan ke kedua beliau Prof Ibnu dan Bu Rukiati untuk apa namanya, kira-kira nanti arahnya, fokusnya itu akan dikemanakan gitu ya, supaya menjadi satu apa namanya grounded yang betul-betul jelas ya. Siapa tahu lalu bisa menemukan juga kategorisasi ya. Guru profesional itu di lapangan itu seperti apa sih? Apa benar-benar profesional? Kalau benar-benar profesional, seberapa itu upaya untuk menjadi profesional itu, atau mempertahankan profesional itu? Karena aneh saudara, profesi guru itu aneh. Dari data yang selama ini dianalisis oleh para peneliti ya. Anehnya apa kalau dibandingkan dengan dokter itu semakin senior itu semakin profesional gitu ya. Jadi kurvanya itu meningkat gitu. Tapi guru enggak, guru itu semakin tua itu semakin loyo gitu loh. Jadi gambarnya itu jadi profesional saya itu menjadi, dan lebih aneh lagi, guru itu sebelum memperoleh sertifikat pendidik, wah kinerjanya profesional. Begitu memperoleh sertifikat pendidik, begitu memperoleh tunjangan profesi, dalam tanda kutip seolah-olah terjun bebas gitu. Jadi kinerjanya itu menjadi ya seolah-olah semua apa namanya, harapan keinginan tercapai karena ada tunjangan profesi, nah kinerjanya lalu ya seenaknya gitu ya. Nah ini kan ada beberapa tersinyalir seperti itu gitu ya. Nah, ini kan menarik kalau diteliti. Ada apa itu? Ya siapa tahu lalu nanti ketemu teori gimana itu untuk meningkatkan atau setidaknya menstabilkan ya kompetensi profesionalnya, kompetensi pedagogiknya. Kalau kompetensi kepribadiannya ya termasuk sudah kategori lumayan lah, baiklah guru kita ini. Pribadiannya saya kira rata-rata baik Pak. Begitu juga sosialnya. Dua hal itu yang agak ini, profesional dan pedagogik. Ini yang rupanya barangkali bermasalah gitu ya. Nah, ini kan menarik nanti kalau ada ketemu teori apa pola-polanya, terus proses pengembangannya dan seterusnya. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Betul Pak. Enggak teman-teman jika ada. Silakan teman-teman. Mungkin sedikit saya. Oh masih monggo. Mungkin ini Mas Ibda ya, yang belum saya temukan tadi tentang era digitalnya itu belum tersinggung. Ya. Itu perlu didefinisikan, itu mulai kapan, sehingga nanti bisa memilih guru-guru yang akan diobservasi itu ya kira-kira umur berapa itu. Jadi apa namanya,
fenomenanya bisa dipetakan dengan enak sehingga nanti profesionalisme era digital itu yang seperti apa itu yang mau dikonsepkan ya. Mungkin itu aja, masih tidak tambahan. Turun Mas Wahdan. Monggo, silakan yang lain. Para guru kayaknya perlu bersuara ini. Minta masukan. Sudah menurun ya. Tugas nih yang guru. Dengar enggak itu? Silakan, Bapak. Mungkin saya yang Bu Nesi tadi ya, sedikit ya. Jadi Bu Nesi, masih ada nih Bu Nesi nih. Masih. Oh ya, jadi etnografi itu kan ya satu penelitian yang bertujuan untuk jadi menganalisis dan melakukan pengamatan terhadap kelompok sosial ya atau pendukung kebudayaan tertentu. Oleh sebab itu mohon ada betul-betul satu deskripsi ya, kejelasan tentang subjek penelitiannya dalam konteks budaya apa gitu ya. Nah budayanya yang di mana ini, di daerah itu apa sih, budaya kayak apa sih? Di Kabupaten Maluku Timur ya Pak ya. Komering itu loh, budaya apa itu yang paling menonjol? Iya, yang paling menonjol suku Komeringnya apa Pak budayanya? Nah ya apa, tentang apa, budaya apa? Yang itu bisa ya apa namanya, ya tentu budaya yang positif ya. Budaya apa, budaya Komering itu apa sih deskripsinya? Kayaknya bukan suku Komering Bapak, suku Komering. Nah ya apa, yang itu mengandung nilai-nilai positif berkait dengan pengembangan apa namanya yang kamu kembangkan apa, kondisi dan perkembangan bahasa dan kondisi. Relasinya apa dengan budaya? Relasi dari misalnya kalau di Wonosari kan ada rasulan, itu misalnya pasti relasinya dengan gotong royong, dengan kepedulian, itu kan relate gitu loh, relate. Lebih ke kemarin pas wawancara dan observasi lebih ke intonasinya Pak, karena ketika anak-anak yang bersuku Komering itu lebih keras bicaranya daripada suku-suku lain seperti Jawa, Sunda begitu. Jadi anak-anak yang bersuku Jawa contohnya dia agak minder ketika berbicara di depan kelas dibandingkan dengan Komering yang bicaranya itu lebih dengan nada yang tinggi gitu. Mungkin bukan nada tinggi, lebih dominan di dalam berbicara begitu. Oke, ya silakan aja. Yang penting relasi antara pengembangan bahasa dan kondisi kaitannya dengan budaya Komering itu seperti apa? Nah, ini perlu dideskripsikan. Ya. Kemudian kalau rumusan masalah barangkali kan ini etno ya, kira-kira apa saja ya faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kognitif itu harus menjadi fokus ya, jadi fokus dan rumusan masalah dalam konteks budaya tadi, budaya apa sih yang ada di situ, gitu ya. Nah, itu perlu di. Oke, saya kira itu dari saya. Matur suwun Pak Haryanto. Masih ada yang lain dari teman-teman? Atau cukup? Cukup sebenarnya Pak. Kalau dia nggak cukup untuk kali ini ya, terima kasih atas kehadirannya. Pak Abdul, Pak Ida, dan Mbak Nesi yang sudah menyampaikan saran bab 1 ya. Silahkan nanti bisa disempurnakan kembali. Kemudian langsung dilanjutkan ke bab 2-nya ya.
besok Jumat siapa? Besok Jumat sudah langsung udah ya? Sudah toh? Ya, saya Pak. Pak Najib, Habibie, terus siapa lagi? Pak Umar sama Mas Ali ya. Pak Umar sama Ali Farudin. Oke, ya. Oke. Baik, saya kira itu untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa syukur bersama, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Wahid, Pak Har. Terima kasih. Prof. Wahid.